Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noftalia Nilma Asa dengan NIM 185041139. Saya adalah mahasiswa jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan soal tentang pemrograman linier dengan menggunakan metode simplex dan analisis sensitivitas. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu metode simplex. Apa itu metode simplex? Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber secara optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai atau solusi optimal dari program linier yang melibatkan banyak konstanta dan lebih dari 2 variabel. Nah, kita masuk pada permasalahannya, yaitu sebuah perusahaan masker akan membuat 2 jenis masker, masker kain sutra dan masker kain scuba, yang terbuat dari kain sutra dengan panjang 3 meter dan 4 meter, serta kain scuba dengan panjang 1 meter. Masing-masing membutuhkan waktu pembuatan selama 2 jam. Kain sutra kurang dari 120 meter dan kain scuba kurang dari 20 meter. Dan waktu pembuatan kurang dari 40 jam. Maka, berapakah jumlah masker yang harus diproduksi perusahaan masker tersebut untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan Z sama dengan 30x1 ditambah 40x2? Kita masuk pada pembahasan soal. Nah, yang pertama kita menentukan variabel keputusannya. Saya menggunakan X1 dan X2. Untuk X1, kita misalkan itu bahwa masker kain sutra, dan untuk X2, masker kain scuba. Untuk fungsi tujuannya yaitu kita memaksimumkan Z sama dengan 30x1 ditambah 40x2. Untuk fungsi kendalanya yaitu 3x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 120, x2 kurang dari 20, 2x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 40. Dan bentuk tak negatifnya yaitu x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Dan untuk bentuk baku atau bentuk kanoniknya yaitu Z kurang dari 30 x1 dikurang 40 x2 ditambah 0 s1 ditambah 0 s2 ditambah 0 s3 sama dengan 0. Dan untuk bentuk kanonik atau bentuk baku fungsi kendalanya itu 3x1 ditambah 4x2 ditambah s1 sama dengan 120, x2 ditambah s2 sama dengan 20, 2x1 ditambah 2x2 tambah s3 sama dengan 40. x1, x2, s1, s2, s3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita masuk pada iterasi pertama. Dari bentuk baku yang telah kita dapatkan tadi, kita menyusun tabel seperti ini. Nah, kita akan mencari mana variabel yang akan masuk basis dan variabel yang akan keluar basis. Nah, untuk variabel yang akan masuk basis, kita lihat nilai yang paling rendah pada baris Z atau nilai negatif yang paling rendah, karena kalau positif tidak mungkin. Nah, untuk nilai yang paling rendah ada pada baris Z pada kolom X2, maka X2 yang akan masuk basis. Dan kemudian bagaimana cara kita menentukan yang akan keluar basis? Nah, kita mencari rasionya. Nah, karena X2 yang akan masuk basis, maka kita masukkan pada kolom di bawah ini. Dan kita mencari rasionya. Rasio yaitu penyelesaian dibagi dengan X2 atau variabel yang akan masuk basis. Nah, untuk rasio pada S1 yaitu 120 dibagi 4 sama dengan 30, pada S2 20 dibagi 1 sama dengan 20,
Pada S3 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, dengan demikian kita melihat mana nilai positif paling rendah untuk menentukan yang akan keluar basis. Kita lihat bahwa ada dua, S2 dan S3 yang nilai positifnya paling rendah. Dan saya mengambil nilai positif yang paling rendah yaitu pada S3. Jadi yang akan kesimpulan yaitu yang akan masuk basis adalah X2 dan S3 akan keluar basis. Dan untuk elemen pivotnya yaitu 2. Nah, setelah kita menentukan mana yang akan keluar dan masuk basis, kita melakukan operasi baris agar kita menemukan baris yang baru. Untuk yang pertama kita mengganti S3 pada kolom basis dengan X2. Baris baru X2 sama dengan baris S3 dibagi dengan 2. Dapat kita lihat bahwa hasilnya yaitu 0,1100 1/2 20. Dan untuk yang kedua, baris baru Z sama dengan baris Z kurang min 40 dikali baris baru X2. Dan hasilnya yang kita dapatkan yaitu 11000020 Selanjutnya untuk yang ketiga, baris baru S1 sama dengan baris S1 kurang 4 kali baris baru X2. Dan hasilnya yaitu 0 min 1 0 1 0 min 2 40. Dan untuk yang terakhir, baris baru S2 sama dengan baris S2 dikurang 1 kali baris baru X2. Nah, kita dapatkan 0 min 1 0 0 1 min 1/2 0. Dari hasil operasi baris tadi, kita menemukan tabel yang baru. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa pada baris Z sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif. Maka dapat kita simpulkan bahwa solusi sudah optimal. Nah, karena pada baris Z sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka tabel telah mencapai solusi optimal, sehingga iterasi sudah dapat dihentikan. Sehingga kita peroleh Z sama dengan 800, S1 sama dengan 40, S2 sama dengan 0, X2 sama dengan 20. Nah, pada saat ini kesimpulannya yaitu jumlah masker yang harus diproduksi perusahaan masker tersebut untuk mendapatkan keuntungan maksimum adalah 800 buah masker. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu analisis sensitivitas. Apa itu analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dalam analisis sensitivitas, kita akan mempelajari solusi optimal. Kita akan menentukan solusi optimal, status sumber, serta sensitivitas terhadap solusi optimal. Yang pertama, kita menulis kembali permasalahan pada soal tadi, yaitu fungsi tujuannya memaksimumkan Z 30x1 ditambah 40x2 dengan kendala 3x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 120, x2 kurang dari sama dengan 20, 2x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 40 dengan bentuk tak negatif x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Untuk bentuk kanoniknya atau bentuk baku seperti yang tadi, yaitu Z sama dengan 30x1 ditambah 40x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3, atau Z kurang 30x1 kurang 40x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2
ditambah 0 S3 sama dengan 0. Dan untuk kendala-kendalanya itu sama seperti tadi. 3x1 ditambah 4x2 ditambah S1 sama dengan 120, x2 ditambah S2 sama dengan 20, 2x1 ditambah 2x2 tambah S3 sama dengan 40. Syarat tak negatif yaitu x1, x2, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita masuk pada solusi optimal. Solusi optimal yaitu pada variabel keputusan yang telah kita dapatkan pada metode simplex tadi, yaitu Z sama dengan 800, X2 sama dengan 20, dan S1 sama dengan 40. Kemudian, status sumber. Status sumber yaitu pada variabel slack, karena variabel slack atau S3 ini bernilai 0. Kemudian analisis sensitivitas dari solusi optimal. Ketersediaan suatu sumber masih bisa dirubah atau dikurang dan ditambah jika nilai variabel slack-nya 0, seperti S3 tadi, yaitu nilai variabelnya yaitu 0. Maka fungsi kendala 3 yang telah kita dapatkan pada variabel slack tadi yaitu 2x1 ditambah 2x2 ditambah S3 sama dengan 40 ditambah delta 1. Perubahan nilai B atau nilai RHS di tabel optimal akibat penambahan ketersediaan sumber 1 sebesar delta 1 bisa kita tuliskan sebagai berikut. B sama dengan konstanta tambah K1 delta 1. Keterangan BI atau B sama dengan nilai B baru, konstanta nilai B lama dari tabel awal, Q merupakan koefisien S3 dalam fungsi kendala. Berikutnya perubahan B pada tabel optimal. Nah, perubahan B pada tabel optimal yaitu BZ sama dengan 800, BS1 sama dengan 40, BS2 sama dengan 5, BX2 sama dengan 2. Untuk perubahan K yaitu KZ sama dengan 20, KS1 sama dengan min 2, KS2 sama dengan min 1/2, KX2 sama dengan 1/2. Dan untuk BZ sama dengan 800 ditambah 20 delta 1, BS1 sama dengan 40 dikurang 2 delta 1, BS2 sama dengan 5 dikurang 1/2 delta 1, BX2 sama dengan 20 ditambah 1/2 delta 1. Nah, maka batasan perubahan ketersediaan sumber agar solusinya masih tetap visible harus ditentukan, yaitu BZ sama dengan 800 ditambah 20 delta 1. Maka 20 delta 1 lebih dari sama dengan min 800 atau sama dengan delta 1 lebih dari sama dengan min 40. BE1 sama dengan 40 dikurang 2 delta 1, maka 2 delta 1 lebih dari sama dengan 40 atau delta 1 kurang dari sama dengan 20. BS2 sama dengan 5 kurang 1/2 delta, maka 1/2 delta 1 lebih dari sama dengan 5 atau sama dengan delta 1 kurang dari sama dengan 10. Dan BX2 sama dengan 20 ditambah 1/2 delta 1, maka 1/2 delta 1 lebih dari sama dengan min 20 sama dengan delta 1 lebih dari sama dengan min 40. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa pada yang pertama ini BZ yaitu delta 1 lebih dari sama dengan min 40. Kita lihat bahwa min 40 dan delta 1 lebih dari sama dengan 60. Karena lebih dari maka kita ke arah kanan. Dan untuk yang kedua, karena kurang dari 20 maka kita ke arah kiri. Begitu seterusnya, kurang dari sama dengan 10, lebih dari sama dengan min 40. Nah, dari gambar dapat kita lihat bahwa delta 1 berada pada delta 1 lebih dari sama dengan min 40 kurang dari sama dengan 10. Sehingga dari B yang telah kita dapatkan tadi yaitu delta 1 lebih dari sama dengan min 40 kurang dari sama dengan 10, maka delta 1 bisa
10. Nah, jika delta 1 sama dengan 10, maka keputusan optimalnya yaitu kita substitusikan sehingga menjadi Z sama dengan 800 ditambah 20 delta 1 sama dengan 800 ditambah 20 dikali 10, maka hasilnya 1200. Untuk S1, 40 dikurang 2 delta 1, maka 40 dikurang 2 dikali 10 sama dengan 42 dikurang 20 sama dengan 22. Dan untuk S2, 5 dikurang 1/2 delta 1 sama dengan 5 kurang 1/2 dikali 10 sama dengan 0. Dan untuk X2, 20 ditambah 1/2 delta 1 sama dengan 20 ditambah 1/2 dikali 10 sama dengan 25. Nah, teman-teman, demikianlah video yang dapat saya berikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila masih banyak kekurangan, kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga kita tetap semangat untuk menjalankan hari-hari ke depan kita. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.